Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Keluarga besar SD Muhammadiyah Niti Ancuk Jakarta, khususnya di kelas 2. Kali ini Pak Amin menjumpai anak-anakku dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya Al-Quran, tentang huruf hijaiyah. Semoga anak-anakku sekalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mulai pembelajaran kali ini dengan bersama-sama melafalkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Al-Quran di kelas 2 ini merupakan lanjutan di kelas 1. Materinya adalah tentang huruf hijaiyah. Dan pada pembelajaran kali ini anak-anakku akan mempelajari tentang huruf hijaiyah yang bersambung, sehingga anak-anakku ketika mengikuti video ini, anak-anakku diharapkan mampu menguasai huruf hijaiyah yang bersambung sesuai dengan makharijul huruf yang benar, dan anak-anakku mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah yang bisa disambung, baik itu kedudukannya di awal, di tengah, maupun di akhir pada setiap kata dalam susunan kalimat yang bertuliskan Arab. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh-solehah, pembelajaran yang pertama, mari ingat kembali tentang huruf hijaiyah yang asli sebelum diberi tanda baca atau harokat. Ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Inilah huruf asli anak-anakku. Tentu anak-anakku sudah mempelajarinya saat anak-anakku berada di kelas 1. Pembelajaran kita lanjutkan dengan mengenal huruf bersambung. Kita lihat, kita perhatikan huruf asli alif ketika di awal, di depan pada penulisan sebuah kata, contohnya pada lafaz alhamdu, pada tabel ini alhamdu, alif berada di awal, tulisannya sama karena memang ada huruf yang ketika dirangkai dengan huruf depannya itu tidak bisa atau tidak boleh dalam aturannya, diantaranya adalah huruf alif. Maka ketika huruf alif di awal, maka tulisannya sama, di tengah pun sama, di akhir pun sama. Nanti kita bahas secara terperinci melalui sebuah contoh. Kemudian ba dan seterusnya sampai huruf za. Ini kedudukan hurufnya. Kemudian contohnya, misalkan huruf ba ketika di awal sebuah kata, pada kata yang dicontohkan di tabel ini adalah bismi. Nih, ba-nya ini tulisannya seperti ini. Kemudian ketika di tengah pada lafal na'budu, kemudian di akhir pada lafal al-ghaib. Nih. Kemudian penulisannya hampir sama modelnya, ba, ta, dan sa. Tinggal nanti anak-anakku mengidentifikasi saat berada di sebuah kata.
Kemudian ke huruf jim, ha dan kho, ini sifatnya sama penulisannya. Jim, ha dan kho ini sama ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Perubahannya sama, bedanya adalah nanti di titik-titiknya. Ketika itu titiknya di bawah itu huruf jim, ketika tidak ada titiknya ha, ketika titiknya di atas kho. Kemudian dal, dal, ro, dan za. Ini bagian dari 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Ada 6 huruf, ada alif, dal, dal, ro, za, dan nanti di huruf wawu. Ini hurufnya tetap di awal, di tengah, maupun di akhir. Tulisannya sama karena tidak bisa dirangkai dengan huruf depannya, tapi dia bisa dirangkai dengan huruf sebelumnya. Tapi berikutnya dia tidak bisa. Berikutnya huruf sambung ada sin, shin, shad, da, to, do, ain, ghin, fa. Seperti ada di layar. Sin, shin, shad, da, to, do ini modelnya sama penulisannya. Tinggal anak-anakku bisa melihat, mengamati di awal, di tengah, maupun di akhir kedudukannya. Kemudian huruf ain dan ghain ini juga sama. Ada perubahan, tapi yang membedakan adalah ada titiknya. Ketika itu ain tidak ada titiknya, ketika dikasih titik satu di atasnya berarti itu ghain. Kemudian fa juga mudah perubahannya seperti hanya huruf yang lain karena bisa dirangkai di awal, di tengah, maupun di akhir, tidak masalah. Kemudian qaf, kaf. Nah, qaf sama sifatnya dengan fa, kemudian yang kaf. Kaf ini beda karena huruf kaf ini ya seperti lam yang ada huruf hamzahnya. Maka ketika di awal, di tengah, kemudian di akhir, ini anak-anakku harus memahami betul perubahannya. Kemudian lam di awal, di tengah, maupun di akhir kedudukannya bisa dirangkai dengan sebelumnya maupun sesudahnya. Mim juga sama, mau di awal, di tengah, di akhir nggak masalah. Nun juga sama seperti sifatnya huruf ba, ta, dan sa. Huruf nun tinggal bagaimana letak titiknya. Nah, aku mengidentifikasi wawu. Nah, ini wawu ini bagian dari 6 huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf depannya. Artinya dia hanya bisa dirangkai dengan huruf sebelumnya. Kemudian ha ini juga perubahannya. Anak-anakku harus perhatikan ketika di awal, di tengah, maupun di akhir. Kemudian lam alif, ini lam alif ini bagian dari lam dan alif yang dirangkai sehingga anak-anakku bisa mengidentifikasi tersendiri. Kemudian hamzah ini kedudukannya sama dengan alif, cuma bedanya kalau hamzah ini terkadang berada di tengah-tengah rangkaian pada penulisan kata. Kemudian huruf ya ini model penulisannya sama dengan penulisan ba, ta, sa. Jadi tinggal dibedakan bagaimana titiknya ada di mana, kemudian berada di manakah susunannya, ada di awal, di tengah, maupun di akhir pada sebuah kata dalam kalimat yang bertuliskan huruf hijaiyah atau bahasa Arab. Berikutnya kita lihat pada contoh sebuah kata yang terdiri dari rangkaian huruf hijaiyah. Anak-anakku bisa melihat bagaimana contoh huruf hijaiyah yang dirangkai. Di layar ada tulisan alhamdu yasha'un ana. Alhamdu ini ada tulisan alif berada di awal, kemudian alif berada di tengah sebuah kata, dan alif ada di akhir pada lafaz ana. Kemudian anak-anakku, Pak Amin juga akan menjelaskan di samping melihat di layar
Pak Amin juga sudah mempersiapkan kartu untuk anak-anakku amati di layar maupun yang Pak Amin pegang. Ketika huruf ba berada di awal seperti di layar pada lafal bismi, ini seperti ini ba-nya. Kemudian ketika di tengah seperti ini. Ketika kemudian di akhir hurufnya seperti ini. Kita contoh, lihat ada di layar. Di layar itu ada tulisan bismi na'budu. Pada bismi ini ba-nya di awal, na'budu ba-nya di tengah, dan al-ghaib ada di akhir kata. Perhatikan anak-anakku, cara penulisan huruf hijaiyah bersambung yang benar adalah dari sebelah kanan. Perhatikan pada lafal bismillah, bismillah, pada bismillah ini Pak Amin tuliskan pada kata bismi dulu. Bismi terdiri dari huruf ba di awal, sin di tengah, dan mim di akhir. Inilah tulisan bismi. Kemudian berikutnya ada contoh huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf depannya. Ada 6 huruf: alif, dal, za, ro, za, dan wawu. Kita lihat pada contoh berikut ketika menggunakan huruf zal yang ada di awal. Pak Amin contohkan dengan kata zahaba. Zahaba tulisannya seperti ini, terdiri dari huruf zal, ha, dan ba. Da ini tidak boleh dirangkai dengan huruf depannya. Misalkan dipaksakan dengan dirangkai seperti ini. Zahaba. Ini salah, ini tidak boleh. Maka anak-anakku, ada 6 huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf depannya. Bagaimana ketika dirangkai dengan huruf sebelumnya? Bisa. Misalkan Pak Guru tulis yadhabu, ya dahulu, kemudian dal, kemudian ba. Yadhabu. Ya. Anak-anakku sudah belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang tidak bisa disambung. Kali ini Pak Guru sampaikan, lihat di layar ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Ada alif, dal, dal, ro, za, dan wawu. Berikutnya ini ada contoh pada lafaz alhamdulillahnya di akhir, dhahaba ada di awal, ro, yardo ini ada di tengah, wasola ini huruf wawu. Ini contoh. Berikutnya anakku, setelah mempelajari tentang huruf hijaiyah yang bersambung, maka Pak Guru harapkan anak-anakku bisa mengidentifikasi, menulis dengan benar, mengucapkan pula dengan benar terkait dengan huruf hijaiyah yang sudah kita bersama-sama pelajari pada pertemuan kali ini. Sebagai alat untuk mengukur kemampuan anak-anakku, Pak Amin sajikan latihan, ada 5 nomor. Silakan anak-anakku dikerjakan di buku tulis anak-anakku. Ketika anak-anakku mengalami kesulitan, bisa melihat kembali tayangan video, atau anak-anakku bisa melihat di buku tulis PAI pada tabel huruf hijaiyah yang ada kedudukannya di awal, di tengah maupun di akhir. Silakan anak-anakku dikerjakan di buku tulis. Kemudian untuk sebagai koreksi yang lebih cepat, silakan anak-anakku bisa bertanya kepada, bisa
mencocokkan evaluasinya kepada Bapak Ibu orang tua di rumah. Ketika anak-anakku mengerjakan betul semua 1 sampai 5, silakan diberi nilai 100. Ketika ada anak-anakku yang keliru, kurang pas, ketika benarnya 4 atau salahnya 1, 80, salah 2, 60, dan seterusnya. Setiap 1 poin dikalikan dengan 2. Setelah selesai anak-anakku mengerjakan evaluasi, Pak Amin berikan TR untuk anak-anakku berlatih menulis huruf hijaiyah bersambung. Seperti hanya pada layar, Pak Amin tuliskan ada huruf ghain, ba, dan ro yang dirangkai, kemudian ada ta dan ro dan kaf yang dirangkai, kemudian ada ba, sin, dan mim yang dirangkai. Silakan anak-anakku tulis di buku tulis anak-anakku sebagai bahan untuk latihan anak-anakku mengerjakan menulis huruf hijaiyah bersambung. Itu yang bisa Pak Amin sampaikan, antarkan kepada anak-anakku terkait dengan materi penulisan huruf hijaiyah yang bersambung sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Semoga anak-anakku diberikan kefahaman di dalam memahami materi ini, dan anak-anakku bisa menulis huruf Arab dengan baik dan benar, sehingga anak-anakku pada saatnya nanti bisa menulis, membaca bahasa Arab. Syukur-syukur anak-anakku praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam memahami, membaca Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan melafadzkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.